Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat beriringkan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu, amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan Ramadan yang kedepannya hari demi hari yang masih ada di bulan Ramadan tahun ini bisa kita istiqomahkan untuk kita isi dengan berbagai macam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara ketaatan yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, terkait dengan kajian kita pada pagi ini, yaitu tentang menghadirkan atau menghidangkan hidangan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan iftarus shaim, memberikan atau membukakan puasa orang, memberikan hidangan orang untuk berbuka puasa. Kalau istilah Jawanya takjil. Biasanya kan ada masjid-masjid atau surau, di Sarawak ada takjil biasanya. Pasca buka diberbagi hidangan makanan untuk menjadi santapan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Terkait dengan amalan memberikan hidangan buka puasa ini, Bapak Ibu, pertama, berdasarkan kepada sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris sha'im syai'an." Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Maka Bapak Ibu, keutamaan pertama memberikan hidangan buka puasa kepada orang lain yang berbuka, kita akan mendapatkan pahala yang sama jo yang didapatkan dari orang yang berpuasa tadi. Berarti awak puasa, awak dapat pahala puasa diri sendiri. Kalau awak berikan hidangan buka puasa, awak kurang puasanya jo hidangan yang awak berikan tu, baru kurang surang dia, maka bertambah pahala puasa awak sebesar pahala puasa satu orang.
Kalau awak lagi hidangan 2 orang, 3 orang, 100 orang, berarti dah sehari awak puasanya dapat dia awak pahala puasa 100 orang. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Itu menunjukkan memang ibadah atau amalan menghidangkan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa itu amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat besar pahalanya. Maka di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan sesuai dengan kemampuan awak. Setidak-tidaknya kok sekali 2 kali kita berbagi takjil kita ke tetangga awak. Setidak-tidaknya. Kok masak kolak awak Bapak Ibu? Agak semangkuk suruh anak awak antaran ke tetangga awak. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam berbagi makanan berbuka Bapak Ibu ada 2 pahala ibadahnya. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim, menyambung tali hubungan silaturahim kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Dapat pahala ibadahnya, dapat pula hubungan bermasyarakat, bermuamalah dengan saudara-saudara awak, tambah kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan agar kalau awak bertetangga, bermasyarakat punya hubungan silaturahim yang erat. Silaturahim itu yang tak hanya apa saja Bapak Ibu. Mau kok sebab senyum, itu biasa balik kan. Sebab tegur sapa saja hendak, tapi beracaranya supaya silaturahim itu memang dari hati ke hati, bukan hanya dari wajah ke wajah saja. Kadang kan, mohon maaf bicara, awak nak terlalu care je orang tu doh. Orang tu nak terlalu care je awak doh gitu. Awak dengan urusan awak, dia dengan urusannya. Padahal awak hidup bertetangga. Orang yang pertama kali akan menolong awak kalau terjadi ada apa-apa, tetangga. Bukan urusan awak yang jauh di kampung. Kalau ada hal-hal yang baik, siang kau berbagi mungkin tetangga awak tu. Baik dan buruk, suka dan duka, tetangga awak tu. Agar hubungan awak dengan tetangga, dengan masyarakat tu bukan hanya sekedar kulit luarnya saja, tetapi dibuka kulit tampak isi hati awak tu memang awak cinta dan peduli dan sayang dengan tetangga tu. Maka kata Nabi, tahabbu, saling berbagi hadiahlah, maka kamu akan saling berkasih sayang. Semakin acau awak beragiah ke orang, semakin besar rasa sayang awak kayaknya. Betul tidak Bapak Ibu? Mulai dari sepasang kekasih, semakin banyak diagiah di pasangannya hadiah, semakin bertambah cinta. Kan ya Bapak Ibu? Ibu-ibu kalau setiap apa-apa pulang ke raja membawa hadiah, bah kira perasaan ibu. Hari pertama Senin dibawaan bunga mawar. Hari Selasa dibawaan bunga ros misalkan Bu. Hari Rabu dibawaan cincin misalkan. Hari Kampe dibawaan kaluang, hari Kalimo dibawaan kalang. Dalam seminggu itu apa perasaan ibu kira itu? Batu tidak hadis Nabi Ibu. Bertambah cinta ibu kapak dia. Kanlah terangah tu Pak. Baik itu pula Bapak Ibu ketika awak bermasyarakat dan bersaudara dalam sesama muslim. Semakin kita berbagi dan peduli dengan saudara-saudara kita, akan semakin kuat uhwah persaudaraan awak. Kok tiba malang
akan capek orang datang menolong awak. Kok timbul acara-acara yang suka, yang menghadirkan kesenangan, orang pun akan ikut senang jawab. Tidak marusuhnya mencari awak senang loh kita. Ibu tahu sih bu singkatannya. Itulah Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi di ibadah di bulan suci Ramadan ada suatu amalan yang bisa kita maksimalkan, yaitu berbagi buka puasa. Apa haluan tadi Bapak Ibu? Bara orang nawak bugih buku puasa, kawak pai pahala, bukan pai ya, kawak dapat puluh pahala seperti yang dia dapat, dan pahala orang tu tak lebih kurang lah kita. Inyo dapat pahala, awak dapat bonus pahalanya. Nam puasa orang, tapi dek awak agihnya berbukuan, dapat puluh awak pahala berpuasa orang. Nah, yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Faqama a'rabiyyun. Maka seorang Arab Badui, artinya orang-orang di zaman Nabi Bapak Ibu ya, orang-orang Arab perkampungan, berdiri dan berkata, faqala liman hiya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, surga yang engkau gambarkan tadi itu, dari luar nampak, dari dalam nampak yang di luar. Dia transparan, nampak kenikmatan itu. Ditanya oleh orang Arab, itu untuk siapa? Qala, Rasulullah SAW menjawab, liman atobal kalam. Itu tempat atau surga bagi orang yang tutur katanya itu baik. Kalau mengicik di orang, kata-katanya itu nan sajua saja, sanang orang menangani. Kadang mohon maaf bicara Bapak Ibu, adolonan setiap mengicik diiringi ujungnya dengan kata kotor. Itu nama Ibu. Tapi surga yang digambarkan Nabi tadi untuk orang yang selalu berkata baik. Kemudian untuk siapa? Wa at'amat ta'am. Dan orang yang suka berbagi makanan, atau orang yang menghidangkan, termasuk di situ Bapak Ibu, berbagi makanan kepada orang yang berpuasa. Wa ada masyam. Dan surga itu juga untuk orang yang senantiasa mendirikan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Dan surga itu juga untuk orang, surga yang digambarkan Nabi tadi, untuk orang yang terbiasa salat di malam hari ketika manusia biasanya tidur. Itu salat apa tu Bapak Ibu? Salat yang kita kerajokan malam hari di jam lalu. Salat nama Bapak Ibu? Tahajud. Jadi Nabi menggambarkan ada sebuah surga yang nampak dari luar, yang di dalam. Yang di dalam pun menampak yang di luar. Nampak kenikmatan itu. Surga untuk siapa itu? Nah, di antaranya adalah untuk orang yang suka berbagi makanan. Maka
ibadah kita di bulan suci Ramadan berbagi buka puasa itu insya Allah akan mengkapling sampai kita disarupo. Kalau di dunia awak sibuk mengkapling di tanah untuk beli rumah, dia pitih Pak Ibu, berkumpul pitih mana buang awak dulu. Kalau enggak tu mengadu ke mamak kan, mamak wah nagari namanya, mamak BNI namanya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk rumah awak di Sarugo Pak Ibu, cukup dengan berbagi makanan. Lain nio bapak ibu punya rumah di Sarugo. Di dunia lah punya tanah lah punya rumah kini. Nah, kini pertanyaan selanjutnya, di Sarugo ba Allah kita siapkan tu alun. Nah, salah satu caranya adalah mari kita berbagi makanan, terutama di bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin bercermin kepada salah seorang sahabat Bapak Ibu, kalau ditanya ke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu menakut nak siapa sahabat yang paling terdepan dalam segala amal kebaikan? Ya Masya Allah jemaah surau. Nampak bakih wirid pengajiannya rutin kok Ustaz. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, di momen itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang siapa saja yanglah mengamalkan beberapa jenis amalan. Pertama Bapak Ibu, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Kau dilang hari Bapak Ibu. Ditanya oleh Nabi, siapa ya di antara kamu wahai para sahabatku yang memasuki waktu pagi atau pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Siapa yang menjawab Bapak Ibu? Abu Bakar. Qala Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana, saya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, bertanya, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kamu yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Karena salah satu amalan itulah mengiringi jenazah ke kuburan ketika ada salah seorang saudara kita yang meninggal. Terutama bagi laki-laki ya dianjurkannya. Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Siapa yang menjawab Bapak Ibu? Abu Bakar. Ana, Abu Bakar juga. Kemudian Nabi bertanya, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ko Allah doh magiah makan orang miskin? Siapa yang menjawab Bapak Ibu? Abu Bakar. Qala Abu Bakar, ana, saya. Qala, kemudian Nabi bertanya, faman 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kamu yang hari ini sudah mengunjungi atau menziarahi orang yang sakit? Yang menjawab Abu Bakar, ana. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berkata, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Kalau terkumpul amalan-amalan yang tadi pada diri seseorang, maka tidak ada baginya balasan kecuali masuk surga. Setiap ada orang yang sakit, ini kayayan itu mencaliaknya, mencigoknya. Setiap ada terdengar orang kabar duka meninggal, ini kayayan pai takziahnya. Ada setiap hari atau dibiasakan setiap hari itu memberi makan orang miskin dan jago amalan ibadah puasa. Tidak ada balasan bagi orang yang serupa kata Nabi kecuali masuk surga. Itu keutamaan yang kedua Pak Ibu bagi orang-orang yang
membiasakan berbagi makanan. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan. Riwayat yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan itu artinya Bapak Ibu, di bawah perlindungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Nanti di akhirat, di padang mahsyar Bapak Ibu, ketika kitalah dibangkitkan, kan kita menunggu giliran. Tetapi dalam menunggu itu Bapak Ibu, digambarkan bahasa suasananya Bapak Ibu padang mahsyar. Sajwa seperti di tepi pantai atau angin berangkau Bapak Ibu. Kalau waktu mengaji-ngaji dulu digambarkan di Ustaz matahari berajarak Bapak Ibu, sajangka di kepala. Itu saking gambaran, saking anginnya hari ketika itu. Sedangkan kini sejauh aku matahari lai payah juga tengah hari pas hari panih berangkang. Bayangkan nanti di akhirat di padang mahsyar. Nah, ketika nanti di padang mahsyar itu Bapak Ibu, angin tadi itu, maka bagi orang-orang yang suka bersedekah, berbagi selama hidup di dunia, nanti kata Nabi, sedekahnya itu yang akan menjadi payungnya. Itu nakama mayuangannya nanti di padang mahsyar. Di saat hari angin panih. Tapi baginya terasa sajuannya. Maka yang membuat sajuannya Bapak Ibu, orang tak ada bawa payung ke padang mahsyar Bapak Ibu. Dan tak ada orang menjual payung ke kilimo situ. Tak semua payung tidak bercukudo Bapak Ibu. Payung tidak bercukudo, rami angin manari, ada orang menjual payung lagi situ. Ada orang menjual topi gadang lagi situ. Tapi kalau di padang mahsyar, tak ada Ustaz, besok balik situ Ustaz, saya tak bisa. Yang bisa adalah ketika di dunia kita persiapkan. Yang akan menaungi kita nanti di padang mahsyar. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, perbanyak sedekah. Sedekah tu tak gadang pitihnya dah Bapak Ibu yang itu. Tetapi sedekah tu ditentukan oleh besar atau kecil niat keikhlasannya. Bukan besar atau kecil nilainya. Bisa jadi Bapak Ibu, ada orang yang bersedekah 1 juta, ada orang yang bersedekah 10.000. Bisa jadi pahalanya lebih gadang orang yang bersedekah 10.000 daripada orang yang 1 juta. Apa itu Ustaz? Nan 1 juta kok deklah diimbau di tengah rami, awak orang nan disegani banyak Pak Ji. Marah Pak Ji kenyumbang ni kok? Ni lah tersabit lo nama aja. Ndak ka disumbang awak Pak Ji. Ka disumbang ni. Kupiti para dulu akhirnya mau cerita. Tapi ketika itu suasana hatinya ndak redo ni dipiti ko lapih desa kuir. Hilang ikhlas. Tapi ada orang yang bersedekah, diam-diam bersedekah. Walaupun itu pitihnya seketik ya, 100.000 pitihnya, tapi ikhlasnya menyedekahkan 10.000, 10% dari pitih, dari hartanya. Dengan keikhlasan yang utuh. Maka ketahuilah Bapak Ibu, keikhlasan itulah yang membesarkan nilai
sedekahnya. Maka sebuah sedekah itu an-niyatu tukabbiruha au tusaghiruha. Niat itulah yang akan memperbesar nilainya atau memperkecil nilainya sedekahnya tadi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi mengatakan dalam hadis tadi, salah satu cara kita untuk mempersiapkan naungan kita nanti di akhirat yaitu dengan memperbanyak sedekah di dunia dan memberikan makan orang yang berpuasa. Itu seperti kata kita pertama tadi, termasuk kepada amalan sedekah. Al-Baqarah tadi itu Bapak Ibu, keutamaan yang kita bacakan. Leitakan aja Ibu. Walau keluar dari surau itu, tiga Ibu ya. Lanjut Ibu. Ya kan pulang, tak akan makan lontong ya kini Ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Selanjutnya dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bapak ikut dikatakan Nabi Bapak Ibu, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Karena kalau logika awak, kalau awak bersedekah, harta awak bertambah atau berkurang Bapak Ibu? Logikanya kan berkurang. Dari 1.000 sedekah 10.000, pecah piti 1.000 kan, tinggal 90.000. Tetapi Nabi mengingatkan kepada kita, pada hakikatnya sedekah itu tidaklah mengurangi harta, melainkan sebaliknya akan menambah harta itu. Tapi yang bertambah itu bukan jumlah materinya, yang bertambah itu adalah keberkahannya, pahalanya. Maka ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 ranting, dan di setiap ranting dahan itu 100 buah yang baru. Berarti berapa kali lipat itu Bapak Ibu? 7 kali 100, 700. Di akhir ayat kata Allah lipat gandakan sesuka hati Allah. Bisa jadi lebih ya. Tapi bukan berarti 10.000 nanawak keluarkan baliknya kali 700 ribu. Enggak. Tapi apa bentuk baliknya tu Pak Ibu? Kadang balik itu dalam bentuk rahatun nafsi, ketenangan hati. Kadang bentuk balik itu Pak Ibu sihatul badan, kesehatan badan, dijauhkan awak dari penyakit. Kadang bentuk balik itu dimasukkan Bapak Ibu di dalam hadis yang lain Bapak. Kita ulang juga, dilindungi kita dari hal-hal yang buruk. Itu kadang bentuk baliknya kawan. Atau bisa jadi nanti tabungan amalan pahala kebaikan di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang perlu kita hadirkan dalam hati kita. Kenapa? Musuh kita Bapak Ibu ini tidak tinggal diam. Siapa musuh awak Bapak Ibu? Apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu akan senantiasa membayang-bayangkan dalam pikiran awak tentang kefakiran. Ini takut-takutan. Jadi Bapak Ibu, ada ulama mengatakan perasaan atau rasa di hati awak tu miskin, awak tu fakir, awak tu kekurangan harta, awak nak pernah cukup rasanya. Kadang-kadang itu ulah syaitan yang membuat hati awak merasa tak pernah puas, tak pernah cukup. Jadi ketika kamu mengeluarkan harta,
mangala dikaluakan, mangala disedekahkan, nan untuk awak saja cukup le ke doa. Itu kadang bujuk rayuan, tipuan dari iblis, dari syaitan. Maka harus kita kuatkan keimanan kita dengan mengana-ngana apa kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Itu yang harus kita tanamkan. Setiap kita ingin berbagi, ndak bapak ibu saja dah. Ambo pun pribadi merasukan seperti itu. Itu beri ujian bagi kita bersama. Setiap kita tanya nak kebaikan untuk menolong, kadang-kadang awak misalkan sana awak ni sedang susah ini, sedang perlu pitih ini, ya bela awak tolong. Tapi malaki mentransfer tu Pak Ibu, tu banyak yang hadir ke kepala awak tu. Ketika mengetikkan di nama ke, di aplikasi itu, banking itu, ya lah 500, awak boleh dapat hutang, bonus hutang. Pas kami ketik 500, ayo nak, hampir ratus lah. Ayo nak, ayo untuk apa kau, ikut kau kan? 300 lah dia kan. Aku ujungnya 50 asli. Kurang nolnya lah. Nah, maka Pak Ibu, itu tantangannya. Tantangan. Nah, selanjutnya Pak Ibu rahimakumullah. Yep. Niat menentukan memperbesar atau memperkecil itu adalah niat. Memperbesar atau kecil nilai pahala ya. Jadi untuk memberikan sedekah takjil, apakah memang berbentuk makanan-makanan besar atau bagi misalnya anak sekolah ya, ingin lo membantu sedekah, boleh anak jual hal-hal yang kecil kayak yang bisa disanggupi sih. Bisa, boleh. Misalkan nyoba lihat kuah galih ke kadai kan. Ambo nyerah SD misalkan. Lah belanja ambo sehari ko 1000 om ni. Ambo balik, ambo sedekahkan 2 gelas aqua gelas, minuman air gelas kan. Enggak masalah. Itu dinilai oleh Allah bukan 1000 pitih itu, tapi dinilai oleh Allah bara besar pengorbanannya menyisihkan lanjonya 1000 itu kan tawarik di hati itu Pak Ibu. Untuk levelnya misalkan tawarik di hatinya 1000 itu, tapi nyo ikhlaskan tadi itu. Itu yang membuat pahalanya gadang. Memang betul itu. Boleh kalau ingin ada nanti orang-orang ingin sedekah ikut pembagian takjil, tidak mesti mengikuti apa yang dihidangkan dimenukan oleh pengurus atau panitia misalkan. Ingin bawa ayam ado dinyo misalkan, tidak masalah. Ada ibu-ibu mungkin siap panen taruang misalkan, siap panen japan di rumah saya, titip Ustaz tadi siko, boleh. Mereka berbagi kan. Siapa yang ingin sayur, ambil sayur biko, silakan ambil nih, gratis kan. Boleh juga. Tak mesti harus kolak serabi, esteler, tak mesti harus itu. Yang penting berbagi. Japan dijadikan kesayuran untuk berbuku itu, Bapak. Bisa juga, Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Wa tadfa'u mitatassu, dan akan mencegah dari kematian yang jelek. Salah satu faedah yang baik. Walaupun beberapa ulama mengatakan hadis ini dhaif, tetapi untuk mengejar fadilah sebuah ibadah, kita berpedoman kepada hadis yang dhaif, itu termasuk hal yang diperbolehkan. Karena akan memotivasi awak untuk melakukan ketaatan. Sedekah itu akan
memadamkan murka Allah. Artinya apa Ibu? Kalau tidak murka Allah berarti Allah senang awak. Nah, patutnya berang Allah ke awak, tetapi karena dengan amalan sedekah itu bisa membuat Allah senang ke awak. Dan juga bisa melindungi awak dari cara kematian yang jelek, yang awak takwian, yang awak berharap jangan serupa itu awak meninggal. Yang awak harapanlah meninggalnya awak dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mempersiapkan jalan kepergian awak kelak dari dunia ko supaya elok sesuai dengan yang awak dambakan. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak bersedekah. Kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah hadis juga Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah itu kalau tadi memadamkan murka Allah, kalau kini bisa memadamkan atau menghapuskan khati'ah, dosa dan kekhilafan kita. Kama yutfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis sahih lain, Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jika kamu terlanjur terkhilaf melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka segera iringi dengan melakukan perbuatan baik. Mudah-mudahan bisa menghapus rekaman, catatan perbuatan buruk yang terlanjur kita kerajokan. Sejalan hadisnya Bapak Ibu. Nah, di antara bentuk amalan baik yang bisa kita lakukan adalah dengan bersedekah. Maka perbanyak niat Bapak Ibu ketika awak bersedekah itu, memberikan makanan untuk berbuka puasa itu. Perbanyak niat. Mudah-mudahan dengan itu awak dapat pahala jo. Mudah-mudahan dengan itu awak dibebaskan dari panasnya di yaumul mahsyar nanti. Mudah-mudahan dengan itu awak dapat keberkahan harta awak. Mudah-mudahan dengan itu dihapuskan oleh Allah dosa awak. Perbanyak niat harapan kepada Allah dengan ibadah kita tadi itu. Karena memperbanyak niat itu tidak masalah, bahkan itu menjadi kelebihan dari generasi salaf. Bisa para sahabat itu melakukan sebuah amalan dengan memperbanyak niatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira keutamaan-keutamaan yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam berbagai hadisnya tentang fadilah berbagi atau bersedekah, dan termasuk di situ berbagi atau bersedekah berbuka puasa. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan, tentu pahalanya akan lebih besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah kita bisa memaksimalkan amalan atau ibadah berbagi buka puasa ini di hari-hari Ramadan kita sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Jalanilah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, lakukan anjuran Nabi semampu kita. Kok dapat ado kita mengamalkannya, tidak dipikirkan barang bagadang atau ketik. Ikut pula awak sagaki situ alai itu. Lah masuk alam catatan orang yang berbagi buka puasa, masuk ke situ. Kok kan nomor terakhir nak Bapak Ibu? Yang penting dia masuk surga je wak, tak masalah kan ini Bapak Ibu. Kok diantri Bapak Ibu? Dia mau Bapak Ibu nomor terakhir masuk surga nanti. Asal masuk surga kan ada Pak ya? Asal masuk surga ada. Jadi
Jadi nggak perlu malu kalau membawa pembukuan psikiatri. Nggak masalah, nggak usah malu, nggak usah malu. Misalkan ibu misalkan diantar kemari misalkan iyalah ibu masak di rumah, nggak masalah juga. Nggak masalah besar kecilnya, jangan dihiraukan. Ini ku kadang kalau ya itu tuh, itulah sifat manusia ya. Ada bu? Awak kan dia orang dia. Kemudian yang menteri itu aduh ya walaupun tak mirip. Awak kasih ke orang lain. Magia kan hadiah orang lain apa ibu? Orang dia awak kan, tapi awak aduh yang menteri itu kan. Awaknya orang itu dibuat dia bu. Kalau ambo bagian hadiah kayak ibu pakai itu dibuat. Ya kalau seandainya Allahu a'lam ya bu ya. Kalau kita bagi orang hadiah kok tapi hadiah itu memang kita pakai, kita simpan. Tapi kalau kamu bazir lenya terletak rusak lenya. Ibu bagi orang tas nomor merek itu kan. Tapi tidak terpakai, lo punya nyampe kan, lebih mahal, lo baru nanti itu lagi kan, tu terletak sebenarnya kok rusak, tentu menghindari mubazir itu sebab lain. Itu bukan karena awak tidak suka atau awak ingin membuang. Tapi kalau selagi bisa kita manfaatkan. Kalau tidak suka ibu ke rumah ambo saya jantan saya. Kalau bisa Pak Ibu, hadiah itu kita manfaatkan, kita pakaikan dulu Pak Ibu. Kita pakai dulu, jadi sampai makasih orang yang magiah hadiah. Apalagi kalau nampan ke nyawa memakai. Itu yang tadi itu Bu akan bertambah rasa tahabbu tadi itu, saling mencintai itu. Wende sesuai nadi nyukir mah ya kan. Rancaknya makanya ya kan, senang hati orang yang bahagia. Itu akan menambahkan rasa. Tapi kalau ibu agen lah kurang saya kan, ikut rasa tahu nih kan, hanya tanya ke orang kok ya rancak tas ya, iyo sanu magian je kan, tuh tahu ya kan, ya berarti tidak diapunya diambil rumah ya kan, ditolaknya diambil. Pakai hatinya kamu mungkin itulah pakai hati banyak. Itu bahayanya kalau awak magiakan hadiah awak ke orang lain. Iya. Maka usahakan Pak Ibu hadiah pemberian orang lain itu enggak bagian ke orang lain. Boleh buat jual lo ke Shopee kan, itu boleh. Oke Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai situ Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk kami yang menyampaikan. Kalau ada kata yang salah, khilaf, mohon diberi maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.